Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Muhammad Febrianto Putaraksa dengan NIM 24106060051. Di sini adalah video terakhir saya dalam praktikum Pemkom ini, di mana saya akan membahas apa sih itu database. Sebelum itu, database ini adalah sebuah hal atau sebuah kayak sebuah cara untuk menyimpan data kita. Jadi bukan dengan cara ini sama dengan Excel, tapi ini dalam bentuk yang lebih memudahkan kita dalam menyusun atau memasukkan data-data yang kita buat atau data-data yang akan kita gunakan dalam software software VS Code sendiri, yaitu codingan ya. Nah, sebelum itu terdapat dua aplikasi yang akan kita gunakan. Yang pertama ada VS Code dan juga Laragon. Pertama kita akan menggunakan Laragon dahulu, di mana Laragon di sini kita tuh kayak di sini tuh sama dengan caranya tuh udah pernah dijelaskan. Jadi kayak saya akan lebih berfokus kepada penggunaan dari VS Code-nya. Nah, ini tuh bentuk dari ininya ya teman-teman, warnet sederhana yang saya gunakan, yaitu bentuk-bentuknya dari ID-nya 01, nama, jam, menit, dan biayanya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki VS Code sendiri ya teman-teman, di mana codingan pada minggu ini itu bertemakan database, di mana codingan ini dapat membantu kita dalam memasukkan atau dalam membantu kita untuk menyambungkan VS Code sendiri dan juga aplikasi Laragon, di mana VS Code sendiri itu akan menjadi akan menyambungkan data atau kayak akan menginput data-data yang akan kita gunakan dari kayak contohnya kayak nama game, jam maupun menit yang akan kita gunakan dalam praktikum tersebut. Nah, data-data tersebut akan dikirim ke Laragon dengan codingan-codingan ini ya teman-teman. Oke? Nah, selanjutnya terdapat ini. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita akan menggunakan import TK Inter STK, from TK Inter, STTK, messagebot, dan Flowtext, di mana ketiga format ini atau ketiga hal ini dapat membantu kita dalam membuat GOTK Inter yang lebih baik. Jadi dalam tombol messagebox itu adalah notif agar contoh kalau kita tidak mengisi maupun ada updatean itu akan keluar semua, dan Flowtext juga termasuk. Nah, yang baru di sini adalah import MySQL connector. Nah, MySQL connector ini sama seperti Pandas maupun yang lain, di mana kita harus mengimport MySQL connector dari library, di mana yang MySQL connector akan membantu kita dalam menyambungkan si VS Code sendiri ke Laragon. Dimana kalau sebelumnya itu kita pertama kita langsung dalam pembuatan si fungsinya, sedangkan kita di sini menggunakan dev connect db, di mana dev connect db dan sampai return none itu adalah fungsi utama yang akan membantu kita dalam memasukkan si data kita ke Laragon, di mana host yang pertama adalah localhost dengan usernya root dan tidak ada password ya guys apabila menggunakan user root, di mana kita menggunakan MySQL connector, di mana kita akan mengconnect semuanya dari host, user, password maupun database di praktikum model 6, di mana apabila messagebox akan mengeluarkan error apabila koneksi gagal, dan juga jadi kayak apabila kita sudah mencoba mengconnect tetapi tidak terconnect, yaitu koneksi gagal, messagebox akan keluar yaitu koneksi gagal masuk ke database-nya. Nah, selanjutnya ada dev tambah data, di mana seperti sebelumnya, di mana kita akan menggunakan entry nama atau menyimpan data dari nama, jam, menit maupun game, di mana apabila tidak diisi, messagebox akan mengeluarkan input tidak lengkap dan diharapkan mengisi sesuai kolomnya. Nah, selanjutnya ada hitung-hitungan jam, seperti jam menggunakan inter dan ini juga integer, di mana input salah, yaitu messagebox akan mengeluarkan lagi apabila jam dan menitnya harus berupa angka, di mana apabila tidak terdeteksi sebuah angka atau sebuah berbentuk huruf doang atau berbentuk hal-hal yang tidak berbentuk angka, akan mengeluarkan messagebox show error ini, di mana biaya per jamnya sama dengan 4.000 dan juga sama dengan kayak teman-teman sebelumnya ya, kayak 4.000 dibagi 60 saja. Nah, selanjutnya ada di sini
sebelum kita mengakhiri ini masih di create ya, dimana kita akan menggunakan connectdb, dimana SQL-nya adalah insert into warnet sederhana, dimana terdapat 3 kolom yaitu terdapat 4 kolom yaitu nama, jam, menit, game, dan biaya. Ada 5 lah, 5. Dimana SQL sama dengan ini, apabila berhasil, Matchbox akan mengeluarkan show info yang bertuliskan sukses data berhasil disimpan, dimana kan kita akan menampilkan data dan maupun create input juga bisa. Nah, selanjutnya ada tampilkan data, di mana data di sini itu tuh menggunakan connectdb lagi, yaitu connect database, di mana kursornya kita akan menggunakan select dari query select from warnet sederhana, di mana hal tersebut dapat membantu kita dalam menampilkan data-data yang sudah terdapat di situ, di mana kayak ini text area config maupun delete itu terkait internet teman-teman. Sedangkan kita akan membahas si ininya, di mana hasilnya itu akan seperti row 1 tuh ID, row 0 tuh ID, row 1 itu nama, dan seterusnya. Jadi itu akan sesuai urutan masing-masing agar rapi ya. Apabila teks insertnya itu tidak ada, akan menampilkan belum ada data pelanggan apabila di dalam data tersebut belum ada data pelanggannya. Nah, selanjutnya ada dev update data, di mana selanjutnya ini dapat membantu kita ya teman-teman ya dalam mengupdate data yang sudah ada. Jadi kita pengen mengupdate data nih, kita bisa menggunakan ini sebagai entry ID, jadi entry ini digunakan untuk menyimpan data ya, sama seperti sebelumnya. Nah, apabila data tersebut atau tidak ada, jadi itu ID akan kosong nih. Jadi kalau contoh masukkan ID data yang ingin diperbarui, jadi kalau kita mengupdate tapi masih menggunakan ID, jadi itu kita kan harus memasukkan ID yang ingin kita rubah. Jadi contoh kalau ID 1, jadi kalau contoh kalau kita pengen mengupdate salah satu salah satu dari itu ya, kita akan mengganti ID-nya aja biar nanti semua terubah. Oke. Dimana connectdb juga, dan kita akan menggunakan bahasa SQL yaitu update yang dapat membantu kita untuk mengupdate data-data kita yang terdapat di warnet sederhana. Apabila message box itu akan mengeluarkan tulisan berhasil, di mana data berhasil diperbarui. Nah, selanjutnya ada df hapus data, di mana hapus data ini akan membantu kita dalam menghapus data dari beberapa ataupun dari data yang ingin kita hapus, di mana message box akan mengeluarkan warning apabila ID kosong dan harus memasukkan data ID yang ingin dihapus, di mana data SQL yang digunakan yaitu adalah delete form, sama seperti kayak insert to, habis itu juga tadi update. Nah ini adalah bahasa-bahasa SQL yang kita gunakan di sini, teman-teman. Di mana message box akan mengeluarkan data yang berhasil dihapus apabila data tersebut berhasil dihapus oleh VS Code-nya. Nah, sama seperti kayak clear input itu untuk menghapus semuanya, menghapus entry jamnya, entry minute, dan entry game-nya semuanya teman-teman. Nah, ini sama seperti sebelumnya, tapi ada beberapa perubahan doang, dimana kita menggunakan sama seperti sebelumnya kayak configure room tktk, room title-nya segini, sistem barcode process dengan root dengan crud msql yaitu create, update, delete, r gue lupa lagi tuh sebenarnya. R-nya tuh itulah ya. CRU tuh create, U-nya tuh update, D-nya delete. Oke. Nah, selanjutnya ada tackle. Jadi ini tuh sebenarnya kayak saya memodifikasi dengan menggunakan T4 Arial dengan ukuran 12 juga, dimana ini tuh dapat membantu saya atau membantu proses kayak lebih bagus gitu, kayak terdapat dari TK labelnya dimana hampir semua sama, tapi kayak ada beberapa beda yang sedikit agar dapat bervariasi, maupun juga dari TK button dimana terdapat dari berbagai warna, tetapi saya samain dengan width 20 dan juga PADY maupun PD-nya berukuran 5. Tapi yang membedakan adalah dari warna-warnanya saja. Pertama dengan dari warna kode 74B9FF yaitu berwarna biru muda, 00B894 itu berwarna hijau terang, dengan D63031 itu adalah warna merah, 09843AE3 yaitu warna biru tua, dan juga 636E72 itu berwarna abu-abu, di mana
Codingan-codingan ini dapat membantu saya dalam melakukan proses GUTK Inter, di mana saya dapat memvisualisasi sesuatu hal yang saya inginkan. Nah, kita akan coba ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Kita akan menggunakan ID-nya tulisnya root atau ID 1, ID 2 dengan nama pelanggan. Contoh saya Raksa dengan lama pemakaian sebanyak 20 jam, dengan lama pemakaian menitnya terdapat 90 menit, dan game yang dimainkan adalah Valorant. Nah, data berhasil disimpan. Kita akan melihat di sini terdapat ini ya. Nah, sedangkan kita mau update data nih, kita akan nama pelanggannya Aca tetap, tapi lama pemakaiannya kan awalnya 15 menit ya. Nah, kita akan ganti jadi 20 menit dengan lama pemakaian sebesar 70 menit. Dan game yang dimainkan tetap Valorant. Data. Nah, data berhasil diperbarui. Di mana data di sini berubah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ingin menghapus data nih. Nah, kita masukkan ID data yang ingin dihapus. Nah, kita akan menghapus ID siapa ya? Contoh kita buat satu lagi. Nah, ini 3 dengan nama pelanggan. Contoh Dayang dengan nama pemakaian sebanyak 10 jam, dengan nama pemakaian sebanyak 30 menit, dan game yang dimainkan adalah Cooking Mama. Tambah data berhasil disimpan dengan ID nomor 3. Nah, kita akan menghapus nih. Nah, ini kita belum masuk loh, sorry saya lupa. Kita menggunakan ini dan hapus data nomor 3. Data berhasil dihapus. Nah, karena nggak ada kan. Kita akan melihat data sama saja di sini data pelanggan warnanya, dan kita akan keluar. Nah, selanjutnya kita harus melihat di Laragonnya, yaitu di sini ya teman-teman, di Hati Manian. Kita akan merefresh sebentar. Nah, di sini itu sudah terdapat datanya, yaitu Aca dan Raksa sebanyak. Nah, di sini itu akan data yang sudah kita buat tadi akan disimpan di PHP My Admin di sini ya, di mana ada dari nama Aca dengan tadi ID nomor 1 Aca dan ID nomor 2 nama saya sendiri dengan jam 20.20 dengan menit 70 dan 90 dan juga game yang dimainkan Valorant. Nah, ini kayak sampai di sini saja penjelasan saya terkait dari database ini maupun GOTK Inter maupun juga PHP Admin. Terima kasih atas para asisten komputer atau asisten laboratorium pada praktikum ini dalam menjelaskan modul-modul dari modul 1 hingga modul 6. Semoga ilmu yang mas-mas dan mbak-mbak sudah berikan ke saya, semoga saya bisa terapkan di dunia nyata. Terima kasih and see you in the next video. Bye bye.